Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, kita boleh kembali berjumpa di channel Peltuka BTC bersama saya Evangelis Bayu Irawan. Nah, sebelum kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan, membahas tentang firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa, minta berkat dari Roh Kudus, agar Roh Kudus menyingkapkan, memberikan pengertian bagi setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh kembali belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Kami punya Tuhan yang hidup, yang turun ke dalam dunia ini, menjadi manusia untuk menanggung setiap dosa seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat baik, begitu baik bagi setiap kami. Dan Roh Kudus biar Engkau yang memberikan pengertian, pewahyuan, siapapun kami hari ini yang mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Karena kami tahu Tuhan punya rencana yang ajaib. Punya rencana yang luar biasa bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, tema firman Tuhan hari ini yaitu saya ingin berbicara tentang tiket masuk ke dalam kerajaan sorga, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, tema firman Tuhan hari ini yaitu tiket masuk surga hanya satu, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya siapapun Anda hari ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, tidak ada yang kebetulan. Saya teramat yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana yang ajaib buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada saat ini mendengarkan firman Tuhan ini. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan ingin menyelamatkan jiwa saudara dari cengkraman setan, dari perbudakan dosa. Sehingga hari ini kalau Anda dan saya mendengarkan firman Tuhan ini, maka berarti Tuhan sangat mengasihi saudara. Kenapa kita bersama-sama tahu? Mungkin saudara atau saya pernah nonton bioskop. Dan untuk nonton bioskop itu pasti kita harus membeli tiket. Tanpa tiket itu kita tidak akan bisa masuk bioskop. Ini merupakan ilustrasi yang sangat sederhana. Atau mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudari pernah bertamasya dengan keluarga, main ke Ancol, main ke dunia fantasi. Tentu hal yang sama harus terjadi, yaitu kita harus membeli tiket. Baru kita masuk ke dalam gelanggang area permainan tersebut. Nah, tanpa tiket tersebut, saudara dan saya tidak akan bisa menikmati permainan tersebut. Demikian juga untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita perlu punya tiket, saudaraku. Saudara dan saya harus punya tiket untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, apa tiketnya? Hanya satu. Firman Allah berkata bahwa tiketnya yaitu percaya kepada nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini Anda ragu-ragu akan hidup, kemana saya mati? Menuju kemana ketika saya meninggal? Bukankah itu satu misteri? Satu misteri yang memang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun juga di dalam dunia ini. Banyak orang, ilmuwan bahkan sekalipun meneliti misteri tentang kematian, tetap tidak terpecahkan sampai hari ini. Karena hidup dan mati itu adalah milik Tuhan Yesus. Hidup dan mati hanya ada satu pemegangnya, Yesus Kristus, anak Daud. Nah, untuk tiket masuk ke dalam kerajaan sorga, saudara dan saya, Bapak Ibu, tiket itu hanya satu,
percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus, maka saudara dan saya bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Menikmati keindahan, menikmati kehidupan yang kekal, menikmati kehidupan yang abadi bersama Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah saudara sudah punya tiket tersebut atau belum? Kalau saudara belum memiliki tiket tersebut, jangan harap Anda akan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Jelas, saudara akan ditolak ketika saudara akan masuk ke dalam kerajaan sorga kalau tidak memiliki tiket tersebut, yaitu tiketnya percaya kepada nama Tuhan Yesus. Siapapun, mau Anda pejabat tinggi, konglomerat, bahkan maaf bicara orang yang tidak punya sekalipun, harus punya tiket. Dan satu tiketnya di seluruh dunia, tiket tersebut hanya satu. Percaya kepada nama Tuhan Yesus, yaitu Isa Al-Masih, Yesus Kristus, anak Daud. Barang siapa di kolong langit ini, siapapun orangnya, apapun statusnya, Alkitab berkata, kalau orang tersebut percaya kepada nama Tuhan Yesus, maka orang tersebut bisa layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Pastikan Anda memiliki tiket tersebut. Karena hanya ada dua. Kalau tidak masuk surga, berarti masuk ke dalam neraka. Pastikan tujuanmu hari ini agar Anda bersama dengan saya memiliki tiket, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 3 kita lihat bersama-sama. Yohanes pasal 3, kalau Anda punya Alkitab, mari kita buka bersama-sama Alkitab. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow! Siapa sih yang gak mau hidup yang kekal? Siapa yang gak mau mempunyai umur yang panjang? Bukankah orang-orang rindu memiliki umur yang panjang, hidup yang kekal, termasuk saudara dan saya hari ini? Kemudian ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. 18, barang siapa percaya kepadanya. Nah, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat ke-16, dengan jelas dan gamblang firman Tuhan berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, turun ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia. Sama seperti kita memiliki daging, lahir dari seorang manusia, perawan yang bernama Maria. Dan manusia tersebut adalah bernama Yesus Kristus. Manusia yang kudus yang dilahirkan bukan dari hawa nafsu. Manusia yang suci tanpa cacat celah, tanpa setitik pun noda dosa. Sehingga manusia ini atau Tuhan yang menjelma menjadi manusia ini yang bisa, yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya dari cengkraman dosa, dari perbudakan setan iblis. Karena itu firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena dunia sudah berada di bawah kuasa setan, sudah berada di bawah kuasa dosa, Tuhan tidak tega kalau ciptaannya langkahnya menuju kepada neraka. Tuhan tidak mau. Karena kasihnya begitu luar biasa.
Begitu besar kasihnya itu terhadap saudara dan saya. Sehingga anaknya yang begitu berharga dia utus ke dalam dunia, mati di kayu salib, mencurahkan darahnya demi saudara dan saya, demi seisi dunia ini, saudara. Sehingga firman Allah berkata, saudaraku, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus ini beroleh hidup yang kekal, saudaraku. Wow. Simpel saja. Kalau saudara dan saya ingin punya hidup yang kekal, tidak masuk ke dalam neraka, percayalah kepada Yesus. Simpel. Titik. Kalau Anda dan saya ingin masuk surga, tiketnya sekali lagi, percaya kepada nama Yesus. Sesederhana itu, saudaraku. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kita yang berusaha berbuat baik agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. No. Perbuatan baik kita di hadapan Tuhan sama seperti sampah, saudara. Maaf. Kita layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara dan saya bisa masuk ke dalam kerajaan sorga hanya ketika hati kita percaya kepada nama itu, yaitu nama Yesus. Dan tidak ada jalan lain, saudara. Maafkan saya. Tidak ada jalan lain. Siapapun yang ingin masuk ke dalam kerajaan sorga, mendapatkan hidup yang kekal, harus percaya kepada nama itu. Nama yang agung, nama yang mulia, nama yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu firman Tuhan berkata, sebab Allah di dalam ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia, yaitu oleh Yesus. Tuhan tahu seberapapun hebat manusia berusaha untuk masuk ke dalam kerajaan surga, tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Hanya harus ada satu orang yang kudus, tidak bercacat, murni, tak bercela. Siapa manusia yang bisa, yang memiliki kekudusan seperti itu dalam dunia? Tidak berdosa sama sekali, siapa? Tidak ada, saudaraku. Nabi sekalipun tidak ada. Hanya Tuhan sendiri yang menjelma menjadi manusia di dalam nama Yesus. Manusia yang lahir tanpa cacat celah. Manusia yang lahir yang hidup kudus. Darah yang murni, darah yang suci. Dialah Yesus, pengantara saudara dan saya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Pastikan hari ini saudara memiliki tiket tersebut. Kalau saudara bingung hari ini mati mau masuk kemana, atau saudara takut ketika nanti mati masuk neraka, hari ini saya ingin berkata dalam nama Yesus, terima Yesus dalam hatimu, percaya Yesus, cukup. Maka saudara dan saya hari ini sudah berada di Firdaus, firman Allah berkata. Artinya apa? Kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga karena kita dibersihkan, dikuduskan, diampuni oleh darah Yesus. Ayo, kalau hari ini saudara mau yang belum percaya Yesus, yang belum memiliki tiket untuk masuk ke dalam kerajaan surga, saya ingin berkata, jangan sia-siakan kesempatan ini. Bukan kebetulan kalau firman Tuhan berbicara kepada Anda tentang tiket untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan kebetulan. Tapi Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mencintai. Tuhan sayang. Agar jiwa Anda tidak masuk ke dalam neraka. Bersama-sama setan dan iblis, saudara. Karena itu firman Allah berkata, siapapun yang percaya kepadanya akan mendapatkan hidup yang kekal, saudaraku. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Kemudian dilanjutkan, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jelas, tidak ada kompromi Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun Anda berada. Yang percaya
dia selamat. Yang tidak percaya berarti di bawah hukuman. Dan hukumannya ini adalah hukuman kekal. Yang percaya mendapat hidup yang kekal, yang tidak percaya mendapat hukuman yang kekal. Tetapi sekali lagi Tuhan tidak pernah memaksa. Tetapi kalau hari ini firman Tuhan berbicara kepada Anda, ini adalah kesempatan. Dan Tuhan Yesus sangat menghargai pilihan saudara. Free will saudara, kehendak bebas kita, Tuhan sangat menghargai. Tapi saya ingin berkata, jangan sia-siakan kesempatan yang luar biasa ini. Karena ini berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Kehidupan yang kekal saudaraku. Keindahan di dalam surga yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Kenikmatan, kebahagiaan, sukacita yang luar biasa hidup di dalam surga bersama Tuhan Yesus Kristus. Dan bersama orang-orang yang percaya kepada nama Yesus. Hari ini pastikan saudara menerima tiket itu. Memiliki tiket tersebut, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Sesederhana dan sesimpel itu saudara. Sekali lagi, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, saudara harus punya tiket, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau hari ini saudara mendengar firman Tuhan ini, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Tuhan masih memberi kesempatan kepada Anda. Tetapi Tuhan tidak pernah memaksakan kehendak. Kembali lagi, itu adalah pilihan. Dan saya ingin berkata, pastikan pilihanmu benar hari ini. Karena pilihan yang benar akan menentukan masa depan kita. Keputusanmu hari ini menentukan masa depanmu akan seperti apa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bagi saudara yang hari ini belum percaya kepada Tuhan Yesus, saya akan spesial berdoa. Dan saudara ingin percaya kepada Yesus, saya akan berdoa buat saudara. Ikuti doa saya. Letakkan tangan kanan saudara di dada. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Ampuni dosa-dosa saya. Basuh dengan darah-Mu yang kudus. Sucikan seluruh dosa-dosaku dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini saya percaya kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar saya yang berdoa buat saudara hari ini. Bapa, terima kasih hamba sudah berhenti berbicara. Hamba berdoa buat hari ini yang percaya kepada Engkau secara spesial. Siapapun dimanapun mereka berada, aku berdoa. Putuskan segala kutuk dosa dalam kehidupan mereka. Demi nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menghapuskan segala pelanggaran mereka. Darah Yesus mematahkan segala kutukan nenek moyang. Kutukan apapun bentuknya dalam kehidupan orang yang percaya menerima Yesus hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati mereka dimanapun berada. Berkati kami semua dimanapun berada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Biar Engkau yang terus meneguhkan, memberkati, membawa setiap kami semakin mengenal, semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun berada. Amin.